Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelas IF19F ingin menjelaskan tentang sistem terdistribusi, yaitu bagian penamaan atau naming. Anggota kelompok kami yang terdiri dari Imam Irmansyah, Madi Iksan Nasir, Toib Muhayyad, dan Yusuf Khairuddin. Pentingnya masalah penamaan. Nama merupakan identitas yang dapat membedakan suatu entitas dengan entitas yang lainnya. Entitas dapat berupa proses, objek jauh, remote, newsgroup, dan lain-lain. Nama dipetakan ke lokasi entitas menggunakan name resolution. Nama juga dapat menunjukkan lokasi suatu entitas. Nama, identifier, dan alamat. Nama adalah sehimpunan bit atau karakter yang mereferensi atau mengacu suatu entitas. Nama dapat bersifat human friendly atau tidak. Identifier. Identifier adalah sebuah pengenal atau pengidentifikasi yang kita deklarasikan agar compiler dapat mengenalinya atau diartikan sebagai nama yang diberikan untuk penamaan objek. Nama variabel, nama konstanta, nama fungsi, nama prosedur, maupun nama namespace. Alamat. Setiap entitas terletak pada suatu akses point atau titik akses, dan akses point itu mempunyai alamat atau address. Address dapat bersifat location dependent atau tidak. Identifier dengan sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu mewakili paling banyak satu entitas. Yang kedua, setiap entitas diwakili oleh paling banyak satu identifier. Yang ketiga, sebuah identifier selalu mewakili entitas yang sama, tidak berubah menurut waktu dan kondisi. Naming system, yaitu cara memasangkan alamat dengan nama atau identifier dan menemukan alamat pasangan dari nama atau identifier. 3 naming system yaitu yang pertama flat naming, yang kedua structured naming, yang ketiga adalah attribute based naming. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Taif Muhayyad. Ya, kemudian ada forwarding pointer, yaitu jika setiap kali setiap entitas berpindah lokasi dan mendapatkan alamat baru, maka entitas tersebut meninggalkan informasi mengenai lokasi barunya di lokasi lamanya. Ini terlihat ada proses P1, P2, ada proses P3, kemudian ada juga proses P4. Next. Kemudian ada home base approach, yaitu sebuah entitas bergerak memiliki entitas agen dengan sebuah alamat tetap yang memiliki alamat rumah. Ketika entitas tersebut bergerak ke lokasi lain, entitas tersebut akan mendapatkan alamat baru yang kemudian didaftarkan entitas agen yang berada di alamat rumah. Next. Dan ada hierarchical shard tree, yaitu jaringan dibagi-bagi menjadi domain subdomain. Domain yang tidak memiliki domain lagi dikenal sebagai left. Jadi seperti tree yang sudah memiliki ujung dan tidak memiliki subdomain lagi dianggap sebagai left atau ujung dari sebuah tree. Next. Dan ada struktur naming, yaitu penggunaan nama yang terstruktur yang dibentuk dari beberapa nama yang sederhana dan mudah dikenali manusia. Nama diatur menjadi ruang nama atau namespace yang terstruktur yang dapat merepresentasikan dalam bentuk graph yang terdiri dari simbol atau node dan sisi atau edge yang menghubungkan dua simpul yang memiliki label nama dan darah. Simbol daun yang merepresentasikan entitas yang memiliki nama dan tidak memiliki induk dari simbol lainnya. 2. Simpul direktori yang memiliki ujung-ujung yang bernama dan menunjuk pada simbol daun lain. Kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh Madi Iksan Nasir. Structured naming, yaitu penggunaan nama yang terstruktur yang dibentuk dari beberapa nama yang sederhana dan mudah dikenali manusia. 1. Namespace. Nama diatur menjadi ruang nama atau bisa disebut dengan namespace yang terstruktur yang dapat direpresentasikan dalam bentuk graph yang terdiri dari simpul, node, dan sisi edge
yang menghubungkan dua simpul yang memiliki label atau bisa dikenal dengan nama dan arah. Terus nomor 1, simpul daun yang merepresentasikan entitas yang memiliki nama dan tidak menjadi induk dari simpul lainnya. 2, simpul direktori yang memiliki ujung-ujung yang bernama dan menunjuk pada simpul daun lain. Oke, selanjutnya. 2, name resolution. Proses pencarian atau looking up sebuah nama ketika kita mendapatkan patch dari nama tersebut yang menghasilkan identifier dari sebuah simpul yang dilalui pada proses tersebut. 1, mekanisme penutupan atau close. Dan yang kedua, linking dan mounting. Oke, selanjutnya. Dan di sini ada rangkaian arah alur gitu. Dari N0 menuju dua arah yang dimana itu N1 dan N5. N1 itu masuknya ke home dan di dalamnya itu ada data stroke in N1 di mana datanya itu ada N2 LK, N3 mix, N4 stin. Terus setelah N1 selanjutnya ada 3 tahap yaitu ya data stroke itu tersebut jadi LK, max dan stan itu yang tadi saya sudah jelaskan. Terus N5 sebelumnya tadi dia masuknya ke K, home, stin K. Jadi membolak-balikan yang dari tadi N1 ke N4, N4 balik lagi ke N5. Terus selanjutnya implementasi namespace. 1, distribusi namespace. Yang pertama itu ada lapisan global, kedua lapisan administrasional, yang ketiga itu lapisan manajerial. Dan ini selanjutnya ya gambar DNS, rangkaian juga sama, di mana ada kotak pertama itu ada kom, kedua edu, ketiga gov, keempat mil, kelima org, ke-6 net, ke-7 CP, ke-8 UOS, 9 NL. Untuk penjelasannya hanya sebatas itu, maaf sebelumnya. Selanjutnya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Imam Irmansyah. Recursive name resolution. Pendekatan. Klien yaitu menyerahkan nama yang akan dipecahkan kepada root name server, seperti yang tersedia di gambar di samping. Root name server tersebut melewatkan hasilnya ke next name server yang ditemukannya. Proses berlanjut sampai nama tersebut secara lengkap terpecahkan. Implikasi klien yaitu biaya besar-besaran pada name server, khususnya pada name server level tinggi. Selanjutnya, atribut base naming, yaitu sebuah entitas diasosiasikan dengan sejumlah atribut yang memiliki nilai tertentu. Implementasi hierarkis atau Language Directory Access Protocol, yaitu ada atribut country dilambangkan dengan C, value-nya yaitu NL, kemudian ada locality L Amsterdam, organization O Free University. Kemudian masih banyak ke bawahnya. Next,
Pemetaan pada Distributed Hash Table. Distributed Hash Table atau DHT adalah sebuah struktur data yang menggunakan fungsi hash untuk secara efisien menerjemahkan kunci tertentu, nama orang, nama komputer, dan sebagainya, menjadi nilai tertentu yang diasosiasikan terhadap nilai tersebut, telepon, alamat, dan sebagainya. Karakter DHT yang utama antara lain: 1. Desentralisasi atau tidak ada koordinasi terpusat. Kedua, skalabilitas, yaitu dapat berfungsi dengan efisien meskipun dengan anggota dalam jumlah besar. Yang ketiga, fault tolerance, dapat diandalkan meskipun simpul-simpul anggota terus mengalami perubahan maupun kegagalan. Struktur DHT dapat menjadi beberapa komponen utama. Yang pertama, pembagian key space, yaitu setiap simpul memiliki rentang nilai kunci masing-masing yang tidak saling tumpang tindih. Yang kedua, jaringan overlay, sebuah lapisan baru yang mensubstitusi lapisan tertentu dalam jaringan yang telah ada sehingga membentuk jaringan baru yang menghubungkan simpul-simpul dalam sistem dan memungkinkan simpul-simpul menemukan pemilik dari kunci dengan nilai tertentu berdasarkan key space-nya. Yang ketiga, algoritma untuk jaringan overlay, yaitu cara pesan disampaikan kepada simpul, sekelompok simpul, atau seluruh simpul dalam jaringan overlay. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa menjadi bahan ajar untuk pemirsa semuanya. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.